Selamat sore pemirsa, bersama saya Muhammad Arifin. Saat ini saya berada di Jalan Kualo, di tepatnya arah kawasan wisata Kota Tua, yang tengah mengalami permasalahan serius terkait sampah. Di sini tumpukan sampah terlihat menggunung dan mengeluarkan bau tak sedap, menimbulkan tidak nyaman bagi warga sekitar. Dan ketika hujan deras, pasti akan terjadi banjir di wilayah ini, yang dimana ketika banjir sampah tersebut berserakan dan akan memenuhi jalan yang dilakukan akan jadi masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti penyakit kulit dan lain sebagainya. Pemirsa, saya sedang berada di Jalan Kualo dan di sini saya sedang bersama salah satu warga yang berada di Jalan Kualo ini. Baik, bersama Bapak siapa Pak? Pak Suwardi. Pak Suwardi. Baik Pak, pertanyaan tuh Pak, apa sih Pak tanggapan Bapak terkait sampah yang ada di Jalan Kualo ini Pak? Sebenarnya kalau terkait dengan aku tuh tidak ada jadi masalah. Aku kan cuma hanya numpang jualan di sini. Pagi nyampe, sore pulang. Numpang sama orang yang punya tanah ini. Oh, masalah sampah dibuang di situ. Tidak jadi masalah. Nah, aku lihat tuh kan yang pembuangan sampah itu kan sudah minta izin sama orang yang punya tanah, bukan untuk pembuangan sampah misalnya TPA, tempat pembuangan sampah umum, bukan itu. Nah, kecuali tempat pembuangan sampah umum siapa yang mau buang sampah di situ aja. Tapi kebanyakan masyarakat ini walaupun dia tidak bayar sama orang yang punya tanah, tidak izin sama orang punya tanah, dia buang situ. Kadang pakai mobil, pakai motor kan. Karena pernah di depan jualan aku nih, dia buang di sini. Sekarung pakai kantong asu hitam, udah tahu nih kan disapu, sore disapu, pagi disapu kan, buang di sini. Pagi berapa kemarin tuh 2 karung nih di depan aku jualan nih, dia taruhnya sampah. Nah, kaca mana otak orang itu kayak gitu. Lah tahu nih tempat orang dagang, tempat orang usaha kan, masuk buang sampah depan orang jualan, walaupun orangnya belum datang kan gitu. Seenak-enaknya banyak buang sampah di sini. Aku tuh sebenarnya jadi masalah buang sampah di daerah ini. Jangan di tempat aku jualan ini. Kan itu. Jadi seharusnya masyarakat lebih tahu diri gitu Pak ya. Ini kan tempat jualan gitu kan Pak. Seharusnya di tempatnya gitu nah Pak. Kalau untuk buanglah sampah itu pada tempatnya kan gitu. Iya. Di tempat-tempat orang jualan. Udah 9 tahun. Tiap hari aku jualan di sini. Aku di sini kan jualan numpang sama orang yang punya tanah. Misalnya minta izin sama orang punya tanah, aku numpang jualan di sini cari makan kan. Ini Pak, untuk harapan Bapak kedepannya terkait masalah sampah ini gitu nah Pak, gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau yang bagus itu harus ada yang kontainer itu. Nah, kayak di situ tuh kemarin tuh ada kontainer kan dekat Simpang Tigo itu kan. Nah, jadi masyarakat buang ke situ. Nah, nanti ada yang mobil yang jemput kayak gitu. Di Rawamangun ini kan cuman ada yang jemputnya itu kan, ada mobil sampah dari pemerintah tuh ada setiap pagi itu ada dijemput. Cuman kadang Pak, iya sedang ada sampahnya di depan rumah, ke masuk gang tuh kan tidak dijemput sama mobil. Nah, seharusnya ada kontainernya, jadi setiap masyarakat membuang sampah di situ, tidak berserakan sampahnya kan. Nah, nanti udah penuh pemerintah jemput apa 2 hari sekali, apa sehari, setiap hari dijemput. Nah, paling tidak 2 lah kontainernya situ. Nah, yang kayak pengangkut sampah itu kan, nah, itu aman. Ini tidak ada. Jadi intinya tuh Pak, pemerintah tuh harus ini Pak ya, ngasih fasilitas buat buang sampah gitu Pak ya, biar nggak berceceran gitu Pak ya. Biar nggak berserak-serak. Keinginan masyarakat sini sebenarnya bagusnya kayak gitu. Ya, jangan di mana mau baik buang sampah kan. Sudah disiapkan untuk pembuang sampah di situ. Ya udah jelas masyarakat buangnya ke situ kan gitu. Jadi wilayah kita ini bersih kan. Nah, sampah itu dibuang pada tempatnya. Mana tempat pembuang sampah di Arsbakul kan? Pasti pemerintah ngangkut ke Arsbakul sampai tidak berserakan lagi. Sampah ini jangan main-main sampah ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Kualo. Itu dengan kakak siapa Kak? Kak Lin. Lin. Baik Kak Lin, sini saya mau bertanya tentang gimana sih Kak tanggapan Kakak terkait banyaknya sampah yang ada di Jalan Kualo ini Kak? Tanggapan saya yang pertama ya sangat meresahkan banget ya kan, karena sampah itu kan sumber penyakit yang pertama.
Dan kedua, kalau sampah itu menumpuk terus, cara pengolahannya nggak bisa. Kan sampah plastik itu lama banget terurai kan. Nah itu sih kalau yang pertama sama merusakan dari aku. Dan kira-kira ada faktor lain sih nggak selain itu Kak? Faktor lainnya itu yang pertama, kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pembuangan sampah. Yang kedua, kesadaran tentang pemerintah atas penyediaan bank sampah yang sangat besar gitu. Nah, biar masyarakat tuh bisa, masyarakat gimana ya, masyarakat belum sadar, tetapi pemerintah sudah menyediakan. Itu bisa jadi masyarakatnya nanti bisa langsung, bank sampah udah ada, jadi saya buang sana aja deh gitu. Nah, Jadi itu salah keduanya kayak yang ya, dimana dua-duanya itu masyarakat kurang kesadaran, pemerintah kurang menyediakan fasilitas gitu kayak. benar. Dan harapan Kakak apa sih Kak terkait permasalahan sampah ini Kak? Kalau harapannya untuk masyarakatnya dulu. Kalau masyarakatnya dulu, kita harus sadar dulu tentang bahaya sampah. Sampah itu dari mana? Sampah itu dari diri kita sendiri, tetapi kita harus sadar tentang sampah. Kalau sampah menumpuk, banjir di mana-mana, ya kan? Yang kedua, untuk pemerintah harus menyediakan bak sampah sehingga masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih pemirsa, itulah jawaban dari salah satu warga yang bertempat tinggal di Jalan Kuala. Demikian laporan dari saya. Saya berharap pemerintah harus mengatasi permasalahan ini dengan serius, karena jika tidak dikelola dan ditangani dengan baik dan benar, maka permasalahan ini akan sangat serius, seperti pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat yang pastinya akan terganggu. Mungkin sekian dulu laporan dari saya Ahmad Arifin, dan kru yang bertugas sampai duri dan sampai jumpa.